Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rara atau Sakinah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, Rara ini adalah seorang muslimah, kemudian diduga dipaksa agar pindah agama. Dilansir dari Republika, kisah bocah yatim piatu dari Lampung ke Kuningan terusir gara-gara dipaksa pindah agama. Sahabat Asik Kaji, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana isi videonya, di mana detik-detik Rara dikembalikan kepada keluarganya. Ini sangat merinding, sahabat. Kita akan lihat bersama, silahkan. Terlihat di sini sangat jelas Rara sedang video call dengan neneknya karena Rara kembali ke Kuningan untuk bertemu dengan neneknya. Terlihat ada suara sedih begitu ya, dimediasi oleh pemerintah setempat di sana. Sangat jelas ya di video callnya. Di sana ada nenek yang merawat ketika almarhumah ibu dan ayahnya sudah meninggal, tetapi dibawa oleh bibinya begitu. Nah, ini detik-detik di mana Rara bertemu dengan keluarga di Kuningan ya. Sangat haru, sahabat Asik Ngaji. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah sudah bertemu dengan keluarga yang ada di Kuningan. Jadi dari Sumatera beliau keluar dari rumah yang kemudian sebelumnya dia dirawat di sana, tetapi ada dugaan untuk pindah agama. Namun Rara atau Sakinah ini tidak merasa nyaman. Kemudian Rara meninggalkan rumah itu dan mencari rumah neneknya. Ikhwafillah. Nah, ini sudah di tempat ya. Jadi Rara sudah bertemu dengan keluarganya. Rara sudah ada bersama neneknya dengan keluarga yang muslim tentunya. Dan video call ini berlangsung antara wakil Bupati Kuningan dengan entah desa atau camat begitu ya, yang mengantarkan Rara ke rumahnya. Ini sedang viral di media sosial ya, Pak. Ya, baik. Kita akan soroti terlebih dahulu terkait pemberitaan yang sedang beredar luas ini. Yang pertama, kita tentunya akan menyoroti dari perspektif Islam. Yang pertama, Rara ini adalah seorang yatim piatu yang ditinggal oleh ibu dan ayahnya sababiahnya karena ada kecelakaan. Kemudian Rara atau Sakinah ini diurus dan dibesarkan oleh neneknya. Namun seiring berjalannya waktu, Rara ini pindah ke rumah bibinya. Namun ketika Rara atau nama lainnya Sakinah ini berada di Sumatera itu, Rara mendapatkan perlakuan dan ada dugaan paksaan untuk pindah keyakinan, paksaan untuk pindah agama. Nah, alhamdulillah kita menyoroti yang pertama, Rara sebagai anak yatim piatu. Di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nyatakan dengan sangat tegas bagaimana sikap kita kepada anak yatim piatu. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar, yang artinya terhadap orang yatim maka kalian jangan semena-mena. Kalian jangan memaksakan, kalian jangan menghardiknya. Itu secara tegas, nyata yang Allah kabarkan bagaimana akhlak, etika, dan sikap kita terhadap anak-anak yatim, agar anak yatim ini diperlakukan dengan sebaik-baik mungkin. Itu sudah jelas Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, terkait daripada pemaksaan untuk berpindah keyakinan yang sebelumnya adalah muslim agar keluar dari Islam. Ini di dalam Islam tidak dibenarkan. Bahkan kalau misalkan ada seseorang yang di luar Islam kemudian dipaksa untuk masuk Islam, ini adalah kesalahan yang sangat fatal karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat ke-296. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rasydu minal ghayy. Bahwa engkau jangan sekali-kali memaksakan agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Qad tabayyana rasydu minal ghayy, bahwa sungguh telah nyatalah kebenaran dan sungguh telah nyatalah jalan yang menyimpang. Di sini Allah menekankan kepada umat Islam agar hati-hati, jangan memaksa di luar Islam masuk ke dalam Islam. Jangan memaksa orang lain agar masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam menekankan hati yang ikhlas tanpa ada unsur paksaan apapun itu.
Sehingga kalau misalkan ada seorang muslim, ada seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian diajak murtad atau diajak kepada agama yang tentunya secara akidah dan keyakinan berbeda dengan Islam, maka dikhawatirkan termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-167, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang kafir yang menghalang-halangi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas orang itu adalah seorang muslim, kemudian dihalang-halangi untuk tidak percaya kepada Allah Rabbul Alamin, untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dihalang-halangi dengan hal itu agar keluar daripada iman, masuk ke dalam milah tertentu atau ke dalam agama tertentu, maka hati-hati. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Mereka sudah menyimpang dan amat jauh mereka ada di dalam penyimpangannya itu. Dan di sini kami memberikan pesan kepada Ananda Rara. Begitu sangat hebat keimanan, keyakinan Anda kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga tatkala Anda dipaksa, Anda berani melangkah keluar dari rumah itu, berjalan hingga pada akhirnya menemukan keluarga yang sama seiman, dan di sini Anda ada di dalam kebenaran, sehingga yakin Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Wahai Ananda Rara, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu la tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Seseorang yang berkata dan meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah apapun bentuk gangguannya, apapun bentuk ujiannya, kemudian tidak melunturkan iman kita, sampai-sampai Ananda Rara ini keluar dari rumah itu agar menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqamu tatanazzalu 'alal malaikatu alla takhaf wa la tahzanu, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya, kemudian malaikat itu akan berkata, alla takhaf wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, engkau akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu pasti Allah akan janjikan kepada orang yang semacam itu. Maka subhanallah, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman yang bersabar memegang agamanya itu ibaratnya dia memegang bara api yang panas. Dan Rara sendiri memegang agama itu tanpa kedua orang tua, dengan tangan kecilnya Ananda Rara, tetapi Ananda sudah kuat memegang teguh ajaran Islam itu. Maka ini adalah merupakan keistimewaan. Belum tentu Ananda orang dewasa bisa melakukan itu, belum tentu orang yang sudah tua umurnya dan pengalamannya sudah luar biasa, tapi Ananda Rara bisa berpegang teguh kepada ajaran Islam. Subhanallah, begitu sangat istimewa Ananda memegang teguh agama Islam itu. Bahkan Ananda adalah seorang yatim piatu. Maka kata Nabi bahwa aku nanti bersama orang-orang yang menjaga dan merawat anak yatim piatu itu seperti ini. Nabi SAW memberikan isyarat antara telunjuk dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat nanti posisi seorang hamba Allah bersama Rasul Allah di akhiratnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ada seseorang yang mengurus anak yatim itu dekat dengan Nabi SAW, bagaimana dengan anak yatim piatu sendiri yang menjaga agamanya, yang menjaga keyakinannya? Maka insya Allah Allah akan berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi kita berpegang teguh ke dalam ajaran yang hak, ajaran yang Allah ridhoi. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Ananda Rara tetap istiqomah belajar Islam. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.